Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Diduga dipicu cemburu dan masalah keuangan, suami di Merauke tega membunuh dan membakar istrinya. Baru bebas dari lapas, sejumlah pemuda di Merauke kembali diringkus karena edarkan ganja. Banjir rendam ratusan hektar sawah di Merauke. Tangisan keras terdengar di ruang jenazah RSUD Merauke saat menangisi seorang wanita bernama Penny yang tewas di tangan suaminya. Tubuh korban ditemukan di semak-semak tidak jauh dari rumah dalam keadaan gosong. Rupanya setelah menghabisi nyawa sang istri, pelaku dengan keji membakar korban hingga tubuhnya hangus dan sulit dikenali. Menurut saksi, pelaku Roni Harsono dan korban sempat bertengkar hebat, diduga karena cemburu dan masalah uang. Roni yang kalap lalu menghajar istrinya dengan linggis sebanyak 2 kali, lalu membawa tubuhnya dengan gerobak ke semak-semak lalu membakarnya. Namun, tetangga curiga melihat asap serta sepasang kaki korban. Pagi itu jam berapa tadi lihat itu? Jam 6. Jam 6 ya? Oh pagi itu. Iya. Kamu sementara bagaimana? Saya mau ambil lati. Terus? Ambil lati, baru saya lihat kaki. Kaki perempuan itu? Iya. Terus si Pada itu bilang, jangan kok angkat rumput itu. Oh, dompet rumput Tapi, itu? karena saya sudah terlanjur lihat kaki, jadi saya angkat rumput untuk pastikan. Manusia terbuka. Saya angkat begini manusia. Memang badan terbakar semua kah atau tidak? Terbakar semua. Semua? Iya. Hanyus? Hitam? Iya. Oh gitu ya. Terus setelah itu? Setelah itu saya langsung ke kantor polisi. Lapor polisi. Tidak lama kemudian, polisi meringkus Roni tidak jauh dari lokasi kejadian. Ia berusaha melarikan diri. Telah terjadi pembunuhan dengan membakar pasangan suami istri, dibakar istrinya. Ini sementara motifnya kita masih dalami, tapi untuk sementara motifnya ini si korban ini cemburu terhadap suaminya. Dengan yang kedua masalah ekonomi. Jadi sementara ini kita juga pelaku kita sudah amankan di Polres. Kami sementara lakukan penyelidikan. Penny dan Roni diketahui sebagai sepasang suami istri yang bekerja sebagai penyapu jalan di Merauke. Mereka tinggal di kawasan komplek Pasar Baru di Jalan Pembangunan. Pasangan ini mempunyai 4 orang anak, namun mereka tidak tinggal serumah dengan orang tuanya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang pemuda baru saja bebas dari lapas Merauke karena kasus ganja. Kini, pria berusia 22 tahun ini bersama 3 temannya bakal kembali mendekam dalam lapas. Pelaku bersama teman-temannya diringkus Sat Narkoba Polres Merauke di Bandara Mopah saat hendak menjual paketan ganja kepada pemesannya. Saat diringkus, polisi menemukan ratusan paket ganja sehingga keempat tersangka sulit menyangkal. Kasih Humas Polres Merauke AKP Ahmad Nurung mengatakan, kendati tersangka resmi bebas dari lapas, polisi terus memantau perilakunya. Interogasi yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan menyatakan bahwa barang tersebut didapatkan oleh dari saudara saudara JA, ya, saudara JA
dan diduga yang bersangkutan memang adalah pengedar. Sanksi ya, sesuai dengan undang-undang tentang narkotika, yaitu melanggar primer pasal 114 ayat 1 dan subsidiar pasal 111 ya Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman paling rendah 5 tahun penjara dan paling tinggi 20 tahun. Selain sebagai pengedar, para pelaku juga kerap menghisap ganja. Mereka mengaku mendapat pasokan ganja dari Papua New Guinea. Satu paket ganja dijualnya seharga 50 hingga 100 ribu rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan 90 kendaraan dinas dari mantan pejabat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua ke pemerintah Provinsi Papua. Kendaraan ini sebelumnya digunakan para pejabat, padahal status mereka sudah tidak lagi menjabat. Langkah KPK menyerahkan kembali kendaraan dinas ini sebagai upaya menertibkan aset milik negara agar tidak disalahgunakan. Ada 24 kendaraan dinas lainnya yang statusnya masih dipegang mantan pejabat. Tidak lanjut sudah lama sebenarnya. Juli tahun lalu kan kita pendampingan penyelamatan aset-aset Pemprov Papua termasuk mobil dinas. Ya, itu dewan aturannya dikembalikan. Siapapun dia. Jadi clear ya. Jelas bagi semua yang ada. Ini hari ini plus kunci-kuncinya ya. Plus surat-suratnya diserahkan tadi. Masuk yang 12 yang terbakar di 90 kurang 12 akan kemudian segera didistribusikan oleh provinsi Bapak ya. Dan mungkin masih ada yang lain 24 plus kami lagi minta juga data ke provinsi. Nah masih ada yang lain yang belum juga dari berbagai dinas di provinsi. Kenapa ini menjadi penting ya? Kami pendampingan sebenarnya. Ya karena tiap tahun saya kesini rapat kemarin kan, waduh APBD ini semakin berat. Biasa 15 triliun. Sekarang nggak sampai 3T, defisit 566 miliar. Jadi harus benar-benar asetnya jangan sampai disia-siakan, harus mengadakan aset lagi. Ya, nanti mobil ini mau diapain? Tentunya nanti dipetakan sama provinsi ya, mana yang dialokasikan. Atau jika sudah cukup penuh, ya mungkin ada yang mau dilelang, itu urusan provinsi. Saya nggak ikut campur. Kendaraan dinas ini nantinya akan diberikan kepada pejabat ASN yang berhak mendapatkannya sesuai dengan jabatan. Dengan ditariknya 90 kendaraannya kan menurut kami, kita akan lihat yang memang masih berfungsi akan diteruskan ke yang memerlukan, kemudian ke mekanisme yang ada. Jadi saya pikir ini sesuatu yang bagus. Nanti kami akan terus karena teman-teman dari Korsup KPK ini kan hari ini dalam rangka pencegahan. Seperti yang disampaikan Ketua Korsup tadi. Jadi saya menghimbau untuk teman-teman kita sebagai penyelenggara pemerintah di Provinsi Papua maupun kabupaten kota, kita proaktif memberikan data yang benar supaya aset-aset ini kita tertibkan. Itu sebenarnya dengan sendirinya membantu masing-masing supaya ada pengamatan pembiayaan juga. KPK mengimbau kepada mantan pejabat Pemprov Papua dan anggota DPRD agar segera mengembalikan kendaraan dinas yang masih digunakan. KPK mengancam akan menjerat pejabat yang masih menggunakan kendaraan tersebut dengan pasal penggelapan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.